Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengangkat hasil karya water flow sensor dari Hall Effect Sensor. Oke, untuk nama anggota kami ada Eva Adi Wijaya, Rizky Kaviana Sukadaristi, Sabrina Esa Aliani, Anissa Andi Yani Barusinaga. Latar belakang pengambilan proyek ini yaitu dalam pengambilan data kecepatan air diperlukan suatu sensor untuk mempermudah pengukuran. Penggunaan sensor dalam pengukuran juga akan meningkatkan akurasi dari pengukuran tersebut. Apa itu water flow sensor dan bagaimana cara kerjanya? Jadi, sensor flow water merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur debit air yang mengalir pada pipa. Sensor flow water terdiri dari bagian katup plastik atau valve body, rotor air, dan sebuah sensor Hall effect. Cara kerjanya yaitu ketika air mengalir melalui rotor, maka rotor akan berputar dan kecepatan dari rotor akan sesuai dengan aliran air yang masuk melewati rotor. Pusat sinyal dari rotor akan diterima oleh sensor Hall effect untuk selanjutnya diproses di microcontroller. Ini merupakan skematik dari water flow sensor yang kami buat. Di sini menggunakan Arduino Nano dan sebuah Hall effect sensor E47. Jadi pin VCC-nya disambungkan dengan pin 5 volt Arduino, kemudian ground-nya disambungkan dengan ground Arduino, dan digital output-nya dihubungkan dengan pin D2 Arduino. Komponen yang digunakan diantara yaitu Hall effect sensor E47, rotor yang dibuat menggunakan 3D print, lalu ada magnet ring, valve body yang dibuat menggunakan 3D print juga, dan sebuah Arduino Nano. Itu merupakan desain 3D dari water flow sensor yang kami buat. Untuk proses pembuatannya yaitu mencetak bodi dari flow sensor menggunakan mesin 3D print. Berikut merupakan hasil jadi flow sensor yang telah dicetak menggunakan 3D print. Nah, di sini ada sebuah program yang akan diimplementasikan di Arduino Nano untuk membaca sensor flow tersebut. Nah, program ini diimplementasikan dengan cara mengambil data dari sensor dengan external interrupt, lalu data tersebut dihitung dalam 1 detik. Nah, 1 detiknya itu terdapat berapa interrupt dari sensor tersebut. Nah, di sini ada perhitungan untuk mendapatkan flow mililiter per detiknya, yaitu pulse count dikalikan dengan kalibrasi faktor dibagi dengan 11. Nah, pembagian dengan 11 ini dikarenakan dalam satu putaran itu terdapat 11 magnet yang akan menghasilkan 11 interrupt pula. Nah, kalibrasi faktor ini yang akan kita hitung di slide berikutnya. Nah, di sini adalah proses kalibrasi yang mana kita menghitung dalam 1 liter itu membutuhkan berapa detik yang nantinya akan digunakan untuk proses kalibrasi pada kalibrasi faktor di program. Nah, oke, didapat waktunya tadi yaitu 7,35 detik per liter. Berarti kalau kita ubah jadi mililiter per detik yaitu 135,05 mililiter per detik. Nah, kita ketahui bahwa jumlah pulse-nya yaitu 660 pulse per second. Dengan rumus yang tadi yaitu flow sama dengan pulse dikali faktor kalibrasi dibagi 11, maka didapat nilai faktor kalibrasinya yaitu 2,25 ml per rotasi. Kami melakukan pengukuran dengan 5 kondisi keran dengan level yang berbeda. Pengukuran pertama pada level keran maksimal yaitu 90 derajat. Lalu keran dengan sudut 70 derajat, lalu keran 60 derajat, keran 45 derajat, dan pengukuran kelima atau pengukuran terakhir keran dengan sudut 30 derajat. Berikut adalah data pengukuran kami. Dari data pengukuran tersebut, kami melakukan perhitungan rata-rata yang nantinya akan digunakan untuk membantu perhitungan akurasi pada sensor. Untuk rata-rata
pengukuran pertama atau pengukuran pada keran 90 derajat, yaitu didapatkan 136,22 ml per second. Untuk pengukuran kedua atau keran 70 derajat didapatkan 103,9 ml per second. Lalu untuk pengukuran ketiga didapatkan 94,264 ml per second. Lalu untuk pengukuran keempat atau pengukuran keran dengan sudut 45 derajat didapatkan rata-rata 69,38 ml per second. Lalu untuk pengukuran kelima atau pengukuran keran 30 derajat didapatkan rata-rata 46,647 ml per second. Berikut merupakan dokumentasi pengambilan data untuk pengukuran pertama atau pengukuran pada sudut keran 90 derajat. Hasil bacaan sensor berubah debit air akan ditampilkan dalam satuan mililiter per second di LCD. Selanjutnya adalah proses pengambilan data sekaligus kalibrasi sensor dengan sudut keran 30 derajat. Data dari sensor diambil 10 data, sedangkan kalibrasi dilakukan dengan mengisi gelas ukur hingga 1000 ml dan dihitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut. Setelah kondisi tersebut terpenuhi, maka pengukur waktu dihentikan dan dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai referensi pengukuran kelima. Perhitungan dilakukan dengan membagi 1000 dengan jumlah waktu dalam detik untuk mencapai kondisi 1000 ml tersebut. Baik, selanjutnya untuk akurasi sensor. Pada akurasi sensor di sini ada 5 pengukuran untuk dicari error dan akurasi datanya. Kemudian di sini akan dicari nilai referensi yang didapatkan dengan mengukur lama waktu pengisian gelas ukur mencapai 1 liter, kemudian dapat dihitung debit dalam mili per second. Dan dari data flow sensor yang didapatkan dengan nilai referensi akan dicari errornya. Untuk pengukuran 1 didapatkan datanya untuk sensornya sendiri ada 136,22 ml per second dan nilai referensi 138,12 ml per second dengan error 1,38%. Begitu seterusnya untuk pengukuran 2 dengan error 1,51%, pengukuran 3 1,07%, pengukuran 4 1,15%, dan pengukuran 5 0,21%. Kemudian untuk error rata yang didapatkan dari hasil pengukuran 5 data di atas dijumlahkan dan dibagi 5 dengan hasil akhir error menjadi 1,06 dengan nilai akurasi yakni 100 dikurang nilai error rata menjadi 98,94%. Kemudian dari perbandingan data baca sensor dengan nilai referensi didapatkan sebagai berikut untuk nilai akurasi dalam persennya. Untuk grafiknya sendiri dapat dilihat bahwa data dari flow sensor yang ada pada grafik berhimpit dengan grafik yang ada pada data referensi, sehingga dapat dilihat bahwa perbandingan ini tidak terlalu jauh karena nilai error yang sedikit. Kemudian untuk analisis sumber error dari sensor flow ini adalah alat untuk pengujiannya seperti penyambung alir air dengan pada pengambilan data sensor yang disambung ke keran hanya ditahan menggunakan tangan tanpa bantuan selotip agar air keluar atau tidak. Kemudian untuk turbinnya yaitu putaran turbin dari sensor yang kurang stabil memungkinkan untuk mendapatkan hasil pembacaan data yang tidak sesuai dengan range sebelumnya. Kemudian desain alat yang kurang optimal dapat mengakibatkan error yang sedikit dari sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.